Sepertinya susah buat Mas Rehan melupakan Zahra. Ternyata Mas Rehan masih sangat mencintai Zahra. Afifah. Mas Rehan, Kamu ngapain kesini? aku tiba-tiba keinget sama Zahra. Aku ingat sama semua kebaikannya dia. Dan aku kesini mau ngedoain dia karena cuma itu caranya aku bisa berterima kasih sama Zahra. Zahra sangat ingin mempersatukan kita. Bahkan di saat sekarang Zahra sudah tiada. Dia masih mempertemukan kita di sini. Aku melakukan ini karena aku tahu hidup aku sudah tidak lama lagi. Jadi aku donorkan ginjal aku untuk kamu. Jika kelak kamu ditakdirkan untuk bersatu dengan Rehan, ada salah satu bagian dari tubuh aku yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi kita bisa memiliki Rehan bersama-sama, Afifah. Aku ini masih istrinya Abah. Gak seharusnya aku membiarkan perasaan aku ini hanyut bersama Mas Rehan. Yaudah, kalau gitu kita bacain Al-Fatihah ya buat Zahra. Umi, bolehkah saya ajak Asma pergi untuk makan sebentar? Tenang, nggak macam-macam kok. Kan Umi tahu keluarga Zidan kayak gimana. Boleh ya? Ningsih, Ningsih, Iya, Umi. kamu nanti nemenin Zidan sama Asma pergi keluar ya. Iya, Umi. Asma boleh keluar sama kamu, tapi saya minta Ningsih menemani ya. Siap. Malah disuruh bawa pengawal lagi. Padahal aku udah punya rencana buat Asma nih. Oh boleh Umi, nggak apa-apa. Baguslah kalau begitu. Asma, tuh Zidan mau ngajak kamu pergi. Enggak, Umi. Asma enggak mau pergi. Asma, nggak ada salahnya kan kita mencoba. Kita kan sudah dijodohkan. Kamu harus mau, ya? Kamu harus mau. Kamu ingat ya? Kamu boleh nggak mau. Tapi kalau mereka pulang, kamu tahu sendiri Abah akan lakuin apa buat kamu. Asma, jadi gimana? Yaudah deh. Oke kalau gitu. Umi, saya berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya. Ya. Pergi, Umi. Berangkat ya, Umi. Ya. Titip ya. Ya. Mbak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku tidak mungkin menentang kehendak Abah. Moga-moga aja Zidan itu jodoh yang terbaik untuk Asma. Dan semoga dia bisa membimbing Asma untuk menjadi lebih baik. Amin. Maaf Mbak Ningsih, saya minta pengertiannya ya. Saya pengen berdua doang pergi sama Asma. Boleh ya? Tapi tadi kan Umi nyuruh saya buat nemenin kalian berdua. Kalau saya turun, saya takut Umi marah. Apalagi kalau dia tahu kalau saya ndak ikut. Hah? Ini buat jajan Mbak Ningsih. Dan kalau emang Mbak Ningsih takut pulang dan dimarahin sama Umi, Mbak tunggu sini aja. Nanti saya jemput lagi. Oh, ndak mau ah.
Saya kan cuma mau melakukan apa yang diperintahkan sama Umi. Pokoknya saya mau nemenin kalian berdua. Mbak, ini saya sudah tambahin duitnya. Dan Mbak, saya mohon banget pengertiannya. Mbak kan juga pernah muda. Tahulah rasanya gimana pacaran dikawal. Udahlah, lagian Abah sama Umi kan sudah percaya sama saya. Sudah kenal sama keluarga saya. Saya mohon, ya. Bener juga sih. Gak mungkin Asma diapa-apain sama Mas Jidan. Lagian, ini duit lumayan juga. Ya udah deh kalau gitu, kalau maksa saya turun di sini aja. Asma, saya pamit ya. Kalian berdua hati-hati loh. Mas. Enggak. Kalau gitu gue ikut aja Mbak Ningsih. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Kamu udah jadi milik aku. Mbak Ningsih! Kamu udah gak bisa kemana-mana, Asma. Bukain! Hei! Woi! Gila kalian! Ya Allah, semoga Umi nggak tahu kalau aku nerima uang dari Mas Jidan. Terus aku ninggalin mereka berdua gitu aja. Sasa kemana? Abah. Aduh, maaf ya, Bah. Abah jadi kelamaan deh nungguin Sasa. Iya. Sasa datang di sini. Tapi ya memang sih nunggu wanita secantik kamu ya rasanya lama banget. Abah bisa aja. Ini kayaknya kalau Abah punya istri kayak kamu, tapi sayang kamu sekarang udah jadi bini Dirga. Kalau enggak Abah kawinin kamu asli. Abah ini bisa aja, emangnya istri dua nggak cukup buat Abah. Bukan soal cukup dan nggak cukup, bukan. Tapi soal yang nyenengin hati kita, ya kan? Kalau seandainya kamu jadi istri Abah, waduh, pasti Abah bahagia banget kayak ini ya. Aduh, gimana ya? Ya, saya juga senang banget akhirnya saya bisa ketemu lagi sama Abah. Abah itu orang yang perhatian, apalagi Abah kan juga mau berkorban untuk Sasa. 24 jam. Nggak seperti Mas Dirga yang sibuk terus dan hampir nggak punya waktu buat saya. Sekarang aja dia lagi keluar kota. Wah, kebenaran dong. Berarti kita bisa ketemuan terus. Ayo ikut aku. Enggak. Ikut aku. Enggak, gue gak mau turun. Ikut aku. Gak mau. Ih. Apaan sih lu? Lepasin nggak? Ih, woi. Lu ngapa sih mau banget ditunangin sama gue? Kita kan udah dari awal tuh udah musuhan. Lu lupa ya? Dulu gue pernah bilang apa? Gak ada satupun cewek yang berani nolak gue. Sekarang buktinya. Lo ikut sama gue. Enggak, lepasin nggak? Woi, lepasin gue Zidan. Aduh. Ih. Wah, celaka. Lihat itu. Kalau sampai Jidan laporan sama Mas Dirga, saya bisa diceraikan. Ayo, Bah. Lepasin. Apa? Aduh, kalian lagi PDKT nih. Memang harus begitu. Sering-sering ketemu supaya lebih akrab, jalan bareng. Abang ngapain di sini? Sama siapa? Enggak apa-apa. Sendirian aja sama siapa? Ya, sendiri Abah. Abah tadi ada janji sama klien, tapi dia batalin secara sepihak, katanya ada keperluan penting. Ya, nggak ada masalah ya kan? Ya udah, lanjut aja. Sekarang apa? Nah, masih ada urusan, ya? Jangan. Bah. Halim udah kabur duluan kali. Takut ketahuan anak tirinya.
Jangan-jangan Abah masih di dalam sama Jidan dan Asma. Ya udah deh, aku pulang aja deh. Ngong lagi lo. Makan. Gue nggak lapar. Gak usah maksa deh lo. Lu tuh apa-apaan sih? Kalau gue suruh makan ya makan. Gila kan lo ya? Apa perlu gue paksa lagi lo? Ternyata Zidan gak jauh beda sama Abah. Sama-sama kasar sama perempuan. Masih bengong aja lagi. Apa sih? Gue bisa makan sendiri. Jadi selera makan gue. Ayo pulang. Gue juga gak selera. Lepasin, ya udah gue bisa sendiri. Apaan sih tarik-tarik, sakit kali. Ya sakit, bentar dulu. Lu tuh yang bener dong kalau nyetir. Kalau mau ngerem tuh kira-kira. Yaudah sana turun. Dari tadi lu pengen turun kan? Pengen jalan sendiri kan? Iya. Gak usah dorong-dorong juga gue bisa turun sendiri kali. Dasar cowok gila. Tega banget ya nurunin gue. Cuma buat deket sama cewek lain. Terpaksa gue pulang sendirian. Dasar. Hai Imelda. Sendiri aja. Zidan. Iya Ngapain nih. lu di sini? Mobil gue mogok di sana. Oh gitu. Iya. Ikut mobil gue aja yuk. Serius? Iya, nggak apa-apa. Oke deh kalau kayak gitu. Masuk. Kamu mampir dulu ya ke kafe aku. Aku udah lama gak ngobrol berdua sama kamu. Aku langsung pulang aja Mas Rehan. Afifah, kamu udah bener-bener mau ngelupain aku. Sampai ngobrol aja kamu gak mau. Sebenarnya aku masih sangat sayang sama kamu, Mas Rehan. Tapi semua itu nggak mungkin. Aku nggak mau buat masalah lagi sama Abah. Afifah, aku mau. Mampir dulu. Sebentar aja. Nanti pulangnya aku antar. Ya. Abah. Kamu tuh gimana sih? Kamu baru sembuh, jalan aja masih begini-begini. Sekarang udah selingkuh lagi. Bagaimana? Kamu hobi banget sih selingkuh. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa Allah memberikan itu penyakit yang berat buat kamu sampai ganti ginjal segala? Itu karena kamu sering selingkuh. Harusnya kamu tobat. Tahu? Abah yang harusnya tobat. Abah sadar nggak sih kenapa kemarin Afifah sakit? Afifah itu tekanan batin jadi istri Abah. Sadar, Bah. Mikir. Kenapa? Lah, emang kayak gitu kenyataannya, Bah? Apa mau ngelawan Rehan? Hah? Mau ngelawan Rehan? Hah? Udah lepasin. Coba mikir, Bah. Udah jangan berantem, udah. Ya Allah, Abah. Abah nggak ada apa-apa. Ada apa nggak, Abah? Ya enggak lah. Itu aja sama luka. Yuk, Bah, kita pulang aja yuk. Mas Rehan, maafin aku terpaksa ngelakuin ini. Nunjukin kemesraan sama Abah di depan kamu. Biar Abah tenang. Karena aku nggak mau bertengkar lagi sama Abah. Begitu besar tak terbandingi, namun bila saatnya aku harus pergi. Apa maksud Afifah? Kenapa dia jadi perhatian banget sama Abah? Jangan-jangan Afifah memang sudah menerima keadaannya sebagai istri Abah. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia.
harus tanggung jawab. Ini gara-gara kamu. Iya tante, saya bersedia untuk tanggung jawab. Kalau begitu kamu harus ganti rugi 200 juta.